Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 30 Desember 2024. Sari berita penting. Gara-gara bayangan mobil box berisi manggis terbalik di Kabupaten Bungo. Berita kedua, rincian dana desa Kabupaten Tebo tahun 2025. Berita ketiga, rumah di sawahan terbakar kerugian 500 juta rupiah. Berita selengkapnya. Satu unit mobil box berisi manggis dengan nomor polisi B9824UXX mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Bungo Jambi, tepatnya di Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Mobil box berisi manggis sekitar 7 ton itu sedang dalam perjalanan dari Padang menuju ke Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 pagi. Menurut keterangan sopir bernama Heri berumur 34 tahun warga Tangerang Curup, kecelakaan terjadi karena dia melihat bayangan anak kecil melintas di tikungan tersebut hingga akhirnya mobil box berisi manggis mengalami kecelakaan. Hal itu membuatnya panik dan langsung membanting setir ke kanan. Saya kaget, tiba di tikungan itu ada bayangan yang anak kecil lewat. Langsung saya banting setir ke kanan. Saat itu saya sempat berteriak tapi mobil sulit dikendalikan hingga akhirnya masuk ke dalam jurang, ujar Heri. Sopir menjelaskan bahwa kecepatan mobil saat itu hanya sekitar 40 km per jam. Ia juga mengaku sering melintasi jalur ini ketika berpergian ke Jakarta. Namun setelah kejadian ini, ia tidak lagi melihat keberadaan anak kecil yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Mobil box tersebut membawa 7 ton buah manggis yang rencananya akan dikirim ke Jakarta. Hingga saat ini mobil dan beberapa pihak masih berupaya mengevakuasi muatan dari lokasi kejadian. Sementara itu, mobil derek sedang dalam perjalanan untuk mengangkat kendaraan yang terperosok. Kami masih berada di lokasi untuk mengevakuasi buah manggis. Untuk mobil, kami menunggu bantuan mobil derek, tambah Heru. Kasat Lantas Polres Bungo AKP Stefan membenarkan adanya kecelakaan tunggal ini. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga sopir mengantuk. Kuat dugaan sopir mengantuk sehingga kehilangan kendali dan membanting setir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir hanya mengalami luka ringan di bagian kaki sebelah kanan, jelas AKP Stefan. Pihak Satlantas Polres Bungo telah mengamankan mobil dan muatan buah manggis di lokasi kejadian. Evakuasi kendaraan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sopir dan pemilik kendaraan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengendara untuk selalu menjaga kondisi fisik saat berkendara, terutama di jalur rawan kecelakaan seperti Jalan Lintas Bungo Jambi. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemenkeu RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah merilis daftar alokasi dana desa untuk Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tahun 2025. Kabupaten Tebo memiliki 122 desa mendapatkan total dana sebesar 113.656.525.000 rupiah sebagai bagian dari anggaran nasional sebesar 71 triliun untuk dana desa tahun anggaran 2025. Pengalokasian dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur lebih lanjut rincian dana desa setiap desa di seluruh Indonesia. Berikut adalah daftar lengkap dana desa Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tahun 2025. Desa Bedaru Rampa sebesar Rp937.253.000. Desa Mangunjayo 1.300.000
Rp33.145.000. Desa Teluk Pandak Rp831.204.000. Desa Tengah Ulu Rp830.423.000. Desa Semabu Rp755.209.000. Desa Kandang Rp836.319.000. Desa Pelayang Rp1.028.313.000. Desa Sungai Keruh Rp1.355.741.000. Desa Aburan Batang Tebu Rp910.806.000. Desa Sungai Alai Rp959.657.000. Desa Sungai Aro Rp836.991.000. Desa Teluk Rendah Pasar Rp1.125.045.000. Desa Teluk Rendah Ulu Rp860.736.000. Desa Teluk Rendah Ilir Rp826.171.000. Desa Tua Ilir Rp889.920.000. Desa Betung Bedarah Timur Rp946.653.000. Desa Betung Bedarah Barat Rp855.288.000. Desa Kunangan Rp839.909.000. Desa Muaro Ketalo Rp900.222.000. Desa Sungai Bengkal Barat Rp728.042.000. Desa Kemantan Rp843.894.000. Desa Sungai Rambai Rp799.820.000. Desa Pagar Puding Rp1.083.842.000. Desa Teluk Kembang Jambu Rp811.647.000. Desa Teluk Kasai Rambahan Rp722.330.000. Desa Rantau Langkap Rp691.703.000. Desa Tanjung Aur Rp763.787.000. Desa Bungo Tanjung Rp785.948.000. Desa Pulau Panjang Rp811.029.000. Desa Lubuk Benteng Rp799.887.000. Desa Teluk Kuali Rp1.228.382.000. Desa Melako Intan Rp812.088.000. Desa Jambu Rp706.763.000. Desa Pulau Jelmu Rp711.029.000. Desa Medan Seri Rambahan Rp683.009.000. Desa Ulak Banjir Rambahan Rp744.395.000. Desa Teluk Pandan Rambahan Rp701.168.000. Desa Perintis Unit 1 Rp1.267.427.000. Desa Rimba Mulyo Unit 3 Rp927.173.000. Desa Purwoharjo Unit 4 Rp795.045.000. Desa Tegala Arum Unit 5 Rp1.193.963.000. Desa Tirta Kencana Unit 6 Rp1.144.097.000. Desa Sabta Mulia Unit 7 Rp1.065.055.000. Desa Pematang Sapat Unit 5 Rp730.088.000. Desa Mekar Kencana Unit 6 Rp930.369.000. Desa Purwodadi Rp903.116.000. Desa Tegal Asri Rp903.623.000.
Desa Perintis Jaya 895.979.000 rupiah. Desa Perintis Makmur 881.915.000 rupiah. Desa Jaya Mulia 895.226.000 rupiah. Desa Teluk Singkawang 910.874.000 rupiah. Desa Lebak Bungur 725.042.000 rupiah. Desa Teluk Langkap 800.016.000 rupiah. Desa Tambun Arang 827.547.000 rupiah. Desa Puntikalo 821.856.000 rupiah. Desa Jati Belari 692.783.000 rupiah. Desa Tua Sumai 1.138.766.000 rupiah. Desa Triti 703.946.000 rupiah. Desa Suwo-Suwo 1.236.866.000 rupiah. Desa Muaro Sekalo 893.216.000 rupiah. Desa Semabu 1.221.312.000 rupiah. Desa Pemayungan 1.362.788.000 rupiah. Desa Tanjung Pucuk Jambi 979.229.000 rupiah. Desa Kuamang 947.517.000 rupiah. Desa Teluk Kayu Putih 1.375.832.000 rupiah. Desa Sungai Abang 1.183.239.000 rupiah. Desa Aur Cino 915.762.000 rupiah. Desa Muaroniro 715.229.000 rupiah. Desa Teluk Lancang 683.237.000 rupiah. Desa Dusun Baru 796.547.000 rupiah. Desa Tabun 712.931.000 rupiah. Desa Muaro Tabun 658.166.000 rupiah. Desa Sukadamai Unit 9 1.221.275.000 rupiah. Desa Wanarja 1.197.689.000 rupiah. Desa Sumbersari 1.300.778.000 rupiah. Desa Sidorukun 1.112.784.000 rupiah. Desa Sungai Pandan Unit 8 tambahan 738.233.000 rupiah. Desa Sukaimayu Unit 8 906.995.000 rupiah. Desa Mekarsari 945.875.000 rupiah. Desa Wana Arum 924.275.000 rupiah. Desa Wana Mulia 828.543.000 rupiah. Desa Damai Makmur Unit 9 970.880.000 rupiah. Desa Sukajaya 932.012.000 rupiah. Desa Sidomulyo 935.468.000 rupiah. Kemudian desa Giriwinangun 794.352.000 rupiah. Desa Sidorejo 1.044.165.000 rupiah. Desa Pulungrejo 806.967.000 rupiah. Desa Karangdadi 1.056.408.000 rupiah. Desa Giripurno 792.012.000 rupiah. Desa Sumber Agung
1.051.139.000 Desa Sari Mulia 958.922.000 rupiah. Desa Sepakat Bersatu 739.367.000 rupiah. Desa Rantau Kembang 693.788.000 rupiah. Desa Giri Mulyo 805.260.000 rupiah. Desa Muara Kilis 1.298.209.000 rupiah. Desa Penapalan 863.376.000 rupiah. Desa Mangupeh 1.225.445.000 rupiah. Desa Rantau Api 967.022.000 rupiah. Desa Lubuk Mandarsa 1.295.422.000 rupiah. Desa Lubuk Madrasah Ulu 1.199.407.000 rupiah. Desa Pinang Belai 837.087.000 rupiah. Desa Sekutur Jaya 685.253.000 rupiah. Desa Bukit Pamuatan SP5 914.616.000 rupiah. Desa Napal Putih 876.642.000 rupiah. Desa Sako Makmur 879.263.000 rupiah. Desa Pagar Puding Lamo 879.264.000 rupiah. Desa Tanjung Aur Seberang 696.578.000 rupiah. Desa Teluk Melintang 726.833.000 rupiah. Desa Teluk Kepayang Pulau Indah 853.027.000 rupiah. Desa Belerajo 1.897.123.000 rupiah. Desa Cermin Alam 1.212.370.000 rupiah. Desa Sungai Karang 1.002.488.000 rupiah. Desa Paseban 836.610.000 rupiah. Desa Pasir Mayang 732.341.000 rupiah. Desa Tanah Garo 1.227.861.000 rupiah. Desa Pintas Tuwo 872.379.000 rupiah. Desa Embacang Gedang 964.605.000 rupiah. Desa Bangun Seraten 1.206.353.000 rupiah. Desa Tambun Arang 885.483.000 rupiah. Desa Sungai Jernih 1.205.216.000 rupiah. Desa Bangko Pintas 691.082.000 rupiah. Desa Ulak Kemang 1.110.399.000 rupiah. Dana desa ini diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo bersama para kepala desa diharapkan dapat mengelola anggaran ini dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Agus Salim, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat ini mengakibatkan kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kepala Bidang Operasi Kabid OPS dan Sarana Prasarana Sarpras Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, menyampaikan kebakaran tersebut berhasil ditangani dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tim kami segera bertindak setelah menerima laporan kejadian dari warga setempat, ujarnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat menyala dari salah satu kamar di bagian belakang rumah.
Ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Rumah yang terbakar merupakan milik Martina berumur 63 tahun, seorang pegawai negeri sipil PNS. Bangunan seluas 15 kali 10 meter persegi tersebut mengalami kerusakan berat bagian akibat dilalap si jago merah alias api. 3 penghuni rumah yang tergabung dalam satu kepala keluarga berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa harus mengungsi. Lokasi kebakaran berada di tepi jalan protokol yang membuat upaya pemadaman harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah api merambat ke bangunan sekitar, jelas Rinaldi. Ia menambahkan untuk 5 bangunan di sekitar lokasi yang berpotensi terdampak dengan luas area mencapai 50 kali 60 meter persegi. Kerugian material cukup besar, lebih kurang 500 juta. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut, katanya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.